Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Weton Senin Legi ya di bulan Juni 2025. Teman-teman Senin Legi, Juni 2025 ini berat teman-teman ya. Juni 2025 ini berat. Ya. Kita tahu ya tarif listrik naik 50%. Ya, yang belum bayar listrik coba dibayar listriknya. Nanti Anda akan kaget. Ya. Tapi kalau token ya pasti pengeluarannya lebih banyak gitu. Ya. Dari bulan kemarin ya itu terus meningkat ya. Dari bulan Mei ya. Jadi pemakaian April itu naik 50% dibayar di bulan Mei. Pemakaian Mei dibayar di bulan Juni itu naik 50%. Jadi ada 2 kali kenaikan, berarti 100% ya, tarif listrik itu naik. Coba bayangkan. Ya. Yang lain pasti mengikuti ya. Contoh PDAM juga naik, gas juga naik. Ya, barang-barang sembako ya, gula juga naik. Bu 500 naik. Telur naik. Garam itu naik. Apa sih nggak naik? Nah, coba bayangkan ya teman-teman Senin Legi. Kalau katakanlah pendapatan Anda masih sama, kira-kira minus enggak gitu ya, dengan pengeluaran yang sama di bulan Juni? Ya pasti minus. Ya. Anda biasanya katakanlah beli beras ya. Beras naik juga ya. Katakanlah beli beras 150 misalkan. 1 bulan 150 bulan. Ya. Katakanlah berapa kilo ya? 10 kilo ya. 10 kilo 150. Nah di bulan Juni ini bisa jadi 175. Berasnya cuma 10 kilo. Artinya bengkak 25.000. Coba itu dibayangkan. Ya. Sehingga kita tahu kalau kita tidak meningkatkan pendapatan kita, maka beras itu tidak bisa kebeli dengan harga katakanlah 150, tidak dapat 10 kilo. Kalau mau 10 kilo, Anda harus nombok 25.000. Inilah kondisi yang akan kita hadapi di bulan Juni. Berat ya teman-teman sekali lagi. Ini secara geopolitik ya. Secara politik yang ada di negara kita. Kebijakan pemerintah menaikkan ya. Kembar-kembore bonus ya. Habis bonus ya 2 kali. Januari, Februari habis bonus ya, terus dinaikkan. Nah itu strategi. Ya, mari dilem dikepuk. Nah sekarang ini Maret kan defisit berapa? 30 triliun. 30 triliun atau berapa? Sekarang ini Juni sudah 106 triliun defisit APBN. Padahal pemerintahannya belum ada setahun, sudah defisit 100 berapa triliun. Ini akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Ya, kebijakan ekonomi ini akan berpengaruh. Banyak coba Anda lihat. Pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Coba Anda lihat banyak mal-mal yang pada tutup. Warung-warung pada sepi. Daya beli masyarakat pada lemah. Ya, online pun juga sepi. Ya. Ini sudah kerasa ya, mulai awal pemerintahan. Ini bukan berarti pemerintahan yang ini ya. Ini masih ada hubungannya dengan 2 periode. Ya. Jadi pemerintahan itu tidak bisa terputus gitu ya. Ibarat kita itu melakukan tindakan saat ini. Ya. Saat ini kita jelek. Mungkin 5 tahun, 10 tahun kita akan merasakan kejelekan saat ini. Sama seperti itu. Ya. Tapi kalau saat ini kita baik, maka 5-10 tahun ke depan kita akan merasakan kebaikan kita saat ini. Ya. Nah,
Ini ketika kita bicara masalah kebijakan publik itu seperti itu. Ya, coba Anda lihat menteri-menteri yang masih dipertahankan, yang ex pemerintahan yang sebelumnya. Itu tujuannya apa? Supaya jejaknya tidak hilang. Jejak utangnya itu loh tidak hilang. Yang dipertahankan siapa? Menteri siapa? Yang strategis-strategis. Kapolri, menteri siapa itu? Keuangan. Ya, banyak tuh yang dipertahankan. Itu dalam rangka apa? Supaya tidak kehilangan jejak. Proses alih transformasi ya, alih pemerintahannya itu nggak kehilangan jejak. Nah itulah teman-teman. Nah teman-teman sekali lagi, ketika kita sudah tahu secara global bahwasannya kondisi ekonomi negara kita sedang tidak baik-baik saja, ini pasti berdampak terhadap pendapatan kita. Kalau kita tidak bisa mengusahakan, mengupayakan supaya mendapatkan pendapatan yang lebih banyak lagi, maka kita akan minus. Kalau minus, sanggup nggak Anda ini untuk ngempet? Ya. Kalau nggak ngempet, ujung-ujungnya utang. Akhirnya apa? Hidupmu pasti akan banyak masalah. Nah, itu. Ditambah lagi di bulan Juni ini, kondisi alamnya sudah mulai masuk musim panas. Ya. Musim panas berdampak terhadap emosi kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, ya hidup kita pasti akan banyak berantakan. Ya. Paham ya? Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Kita harus siap, siaga. Ya. Kita tidak bisa mengubah kebijakan, itu tidak bisa. Kecuali kita jadi pejabat. Loh iya. Ya tugas kita itu bagaimana kita ini bisa beradaptasi gitu ya. Bisa menyikapi. Ya kita cukup tahu lah gitu. Oh, pemerintahan 2 periode ini ya banyak masalah, banyak utangnya. Ya kita cukup tahu. Tinggal bagaimana pemerintahan sekarang itu menyelesaikan utang. Kita cukup tahu saja. Tidak perlu cawe-cawe. Ya. Kenapa? Karena kalau kita cawe-cawe kita juga mumet. Ya. Yang perlu kita prioritaskan adalah bagaimana kita itu menghadapi dampak dari kebijakan mereka. Ya. Yang ngawur gitu loh. Jadi yang banyak korupsinya gitu. Supaya kita ini tetap bisa hidup, bisa survive di bulan Juni. Ingat, Juni tirta sasaka sadana. Air hilang dari tempatnya. Kondisi alamnya wis panas, kebijakannya panas. Kalau kita tidak backup dengan spiritual kita, ibadah kita sing kenceng, tirakat kita sing kenceng, pasti teman-teman saya lagi di bulan Juni munting nggak karu-karuan. Ya. Ini terus berlanjut loh ya. Juli, Agustus, September itu semakin panas ya, bukan semakin menurun, semakin panas. Ini awal saja. Ini yang harus Anda siapkan. Makanya pepatah Jawa, bejo-bejo ini wong kang eling lan waspada. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi Anda untuk bisa meraih kesuksesan di bulan Juli. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.